Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada bab-bab akhir ya. Ada 3 bab terakhir ini. Halaman 164. Kita sampai pada isqatul hamli. Menggugurkan kandungan. Wa idza kana al-islamu, jika ada Islam, jika Islam ada, qad abaha, itu memperbolehkan lil muslim, bagi seorang muslim, ayyamna al-hamla, untuk mencegah kehamilan, lidoruratin, karena darurat taqtadi dzalika, yang mengharuskan hal itu, falam yubih, maka Islam tidak memperkenankan lahu, bagi orang muslim, ayyajriya, untuk melakukan kejahatan, ala hadal hamli, pada atau untuk melukai atau untuk mencederai, ala hadal hamli, pada kandungan tersebut. Ba'da ayyujada fi'lan, setelah kandungan itu praktis ditemukan, betul-betul ditemukan, artinya sudah ada sudah terbentuk gitu ya, janinnya sudah terbentuk di dalam. Jadi Islam itu memang betul memperbolehkan untuk membatasi kehamilan atau mencegah kehamilan dengan azlkah, dengan misalkan pakai kondom, atau misalkan dengan sebagian ulama seperti di bab sebelumnya itu, sebelum 40 hari dari persetubuhan itu kemudian kok minum obat agar tidak jadi itu spermanya, itu tidak masalah. Tapi begitu sudah terbentuk itu, janin sudah terbentuk di dalam rahim ibu, maka Islam betul-betul melarang aktivitas apapun yang bisa mencederai, apalagi sampai kemudian membunuh janin tersebut. Wattafaqal fuqaha'u, ulama fikih bersepakat ala anna isqatahu, bahwa menggugurkan kehamilan, ba'da nafhir ruhi, setelah ditiupnya ruh ya, bihi, pada janin tersebut, haramun, adalah haram, wa jarimatun, dan kejahatan, la yahillu lil muslimi, yang tidak halal bagi seorang muslim, ayyaf'alahu, untuk melakukan hal itu. Li'annahu jinayatun, karena tindakan seperti itu adalah jinayatun, adalah perbuatan jahat, ala hayyin, pada makhluk hidup, manusia hidup, mutakamilil khalqi, yang sempurna kejadiannya, dhahirul hayati, yang jelas hidupnya, yang sudah jelas-jelas hidup, tidak boleh. Qalu, ulama berkata, walidzalika, oleh karena itu, wajabat fi isqatihi adiyatu, dalam menggugurkan kehamilan, kandungan, itu wajib membayar diat. Jadi kalau menggugurkan kehamilan, diwajibkan membayar diat menurut ahli fikih. Inna zala hayyan, jika kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup. Jadi begitu digugurkan ke dokter atau ke dukun bayi, terus ternyata lahir itu bayinya itu. Itu wajib bayar diat gitu. Wa uqubatun, dan dibunuh apalagi setelah itu. Wa uqubatun maliyatun, dan wajib membayar denda harta, aqallu minha, yang lebih sedikit daripada diat, inna zalamaitan, jika bayi itu keluar dalam kondisi mati, dalam keadaan mati. Walakinnahum qalu, tetapi ulama fikih berkata, idza sabata amtorikin, idza sabata, jika sudah tetap, amtorikin, dengan cara mausukin, yang bisa dipercaya. Misalkan kan dari analisa dokter, dari di perutnya itu diperiksa gitu ya, oleh
oleh dokter dengan alat, tetap apa anna baqa'ahu, bahwa tetapnya janin itu ba'da tahaqquqi hayatihi, setelah dipastikan dia hidup di dalamnya, hakada seperti ini, ya. Yu'addi, bahwa kalau bayi yang sudah ditetapkan hidup, yang sudah kalau bayi yang sudah dipastikan sudah menjadi janin terbentuk di dalam dan sudah ada ruhnya itu, kalau dia dibiarkan tetap di rahim ibunya, yu'addi menyebabkan la mahalata ila mautil ummi, secara pasti terhadap kematian ibunya. Jadi pilihannya adalah bayinya tetap di dalam perut ibunya, tapi menyebabkan ibunya meninggal. Padahal bayinya di dalam itu sudah ada nyawanya. Gitu. Gimana? Fa inna syari'ata, maka sungguhnya syariat, biqawaidihal ammati, dengan sekian kaidah umumnya, ta'muru, memerintahkan syariat, birtika bi akhaffid dararain, untuk melakukan, untuk memilih, ya, bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya tersebut. Nah, ini kan sama-sama berbahaya ini. Dibiarkan bayinya di dalam perut ibunya, ini dipastikan ibunya nanti meninggal. Nah, kalau berarti kan doror ini kan. Kemudian doror berikutnya, atau ini digugurkan, itu juga doror gitu, doror. Lah, maka dalam hal ini kaidah syariat memerintahkan kepada kita untuk mengambil bahaya yang lebih minimalis, ya, yang lebih bahaya yang lebih sedikit ketimbang yang lain. Fa idza kana fi baqaihi, jika di dalam menetapkan janin tersebut di perut ibunya, mautul ummi, ada kematian ibunya, menyebabkan kematian ibunya, wa kana la manfadalaha siwa isqatihi, dan tidak ada jalan keluar bagi ibu, ya, kecuali dengan menggugurkan bayi tersebut. Jadi kalau bayinya itu dibiarkan di dalam perut ibunya, pasti ibunya mati, dan tidak ada jalan lain kecuali dengan menggugurkannya. Karena isqatuhu fi tilkal halati muta'ayyanan, maka menggugurkan bayi pada kondisi tersebut menjadi wajib, ya. Wala nudahhi biha fi sabil inqadih, wala nudahhi biha, dan kita tidak bisa mengorbankan nyawa ibunya tersebut fi sabil inqadih, untuk jalan atau untuk menyelamatkan anak tersebut. Li'annaha asluhu, karena ibu itu adalah asal dari janin tersebut. Wa qad istaqarrat hayatuha, dan kehidupan ibunya itu sudah nyata, jelas-jelas hidup, jadi usia 30 tahun dan seterusnya. Walaha haddun mustaqillun. Demikian pula dia mempunyai bagian yang mandiri dalam kehidupan, fil hayati, dalam kehidupan. Dia punya bagian mustaqillun yang mandiri, fil hayati, dalam kehidupan. Artinya tidak terikat pada bayi itu. Berbeda dengan bayi itu, dia terikat pada kehidupan ibunya, Mas. Walaha hukukun, dan ibu itu memiliki hak, walaiha wajibatun, dan punya kewajiban. Dia dalam kehidupannya itu sudah punya hak, mungkin hak sebagai istri, ya, hak sebagai istri, hak sebagai tetangga, dia hak sebagai sesama muslim, hak sebagai yang lain, dan dia punya kewajiban sebagai istri, ya, gimana kepada suaminya dan seterusnya. Wahia ba'da hada wadat, dan ibu ini setelah ini dan itu, imadul usrati, itu menjadi tiang bagi keluarganya. Menjadi pilar bagi keluarganya. Dan dia setelah melahirkan atau setelah kehamilan ini, dia tetap ketika hidup dia akan menjadi tiang dan pilar bagi keluarganya. Dia akan menjadi ibu rumah tangga dan seterusnya. Walaysa minal ma'kuli, bukanlah termasuk dan tidak rasional, tidak masuk akal, an-nudhhiya biha, kita mengorbankan ibu dengan deskripsi yang seperti tadi, dengan tugas yang seperti tadi, dengan kehidupan yang nyata seperti tadi, fisabili hayati janinin, demi menyelamatkan kehidupan seorang janin, lam tastaqillah hayatu, yang belum mandiri kehidupan dia, masih tergantung pada
asupan dalam perut ibunya. Kan itu belum nyata, sementara kehidupan ibunya sudah nyata. Walam yahsul, dan dia tidak memperoleh ala syai'in minal hukuk wal wajibat, dan dia belum mendapatkan hak dan kewajiban karena dia belum lahir. Kan lucu kalau kemudian kita mengorbankan seorang ibu hanya demi janin seperti itu tadi. Ya. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Ghazali berkata, yufarraqu, dibedakan bainaman ilhamli, antara mencegah kehamilan wa isqatihi, dan menggugurkan kehamilan. Ada beda antara mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan. Walaysa hadza, dan tidaklah hal ini, aiman ulhamli, maksudnya adalah hal ini itu maksudnya adalah mencegah kehamilan, kal ijhadi, seperti aborsi, wal wa'di, dan mengubur hidup bayi, wa'dul banat. Kalau dulu di zaman jahiliyah itu ada istilah wa'dul banat. Wa idal mau'udatu su'ilat. Ya, makanya dalam Quran itu dikatakan wa idal mau'udatu su'ilat, tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanyakan. Kemudian ada dalam hadis, dalam ayat yang lain, wa idza busyira bil unsa dalla wajhu muswadda wa huwa kadhib fatawara minal qawmi su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Menceritakan tradisi di jahiliyah, kalau dikabari punya anak perempuan itu dia malu, saking malunya kemudian sebagian mengubur hidup-hidup bayinya itu. Beda dengan mencegah kehamilan, itu beda. Lianna dzalika, karena aborsi dan mengubur hidup bayi-bayi, mengubur hidup seorang bayi, jinayatun, adalah kejahatan atau bentuk kriminal ala maujudin, pada makhluk hidup yang sudah wujud, hasilin, yang sudah yang telah ada. Wal wujudu lahu maratib, dan wujud kandungan itu mengalami beberapa tingkatan, beberapa fase. Wa awwalu maratibil wujud, pertama adalah fase pertama dari wujud makhluk, ada manusia, adalah antaqa'an nutfatu birrahim, yaitu jatuhnya sperma di dalam rahim. Wa takhtalita bima'il mar'ah, dan sperma itu bercampur dengan air mani wanita atau sel telur, atau ovum, ya, bercampur dengan ovum perempuan. Wa tasta'idda liqabulil hayat, dan dia bersiap untuk menerima kehidupan. Itu yang pertama. Wa ifsadu dzalik jinayah, merusak ini itu sudah termasuk kriminal. Merusak ini termasuk kriminal, menggagalkan ini termasuk kejahatan. Tapi seperti penjelasan tadi dan yang kemarin itu di video sebelumnya itu kan, sebagian ulama fikih memperbolehkan kalau masih belum 40 hari dari masuknya sel sperma itu ke rahim perempuan itu. Fa in sarat nutfatan, berikutnya adalah fa in sarat nutfatan, jika air jika tahapan tadi telah menjadi nutfah, fa'alaqatan, kemudian menjadi alaqah, ada yang mengatakan zigot ya, artinya daging yang menempel pada rahim itu. Jadi kalau kemudian tahapan-tahapan berikutnya adalah sudah menjadi nutfah dan menjadi zigot, bukan hanya nutfah saja, kanatil jinayatu afhasha, maka kejahatannya itu lebih kejam juga, lebih parah itu, karena dia sudah berupa segumpal daging. Wa in nufikha fihi ruh, jika ditiupkan pada janin tersebut ruh, wastawat al khilqatu, dan bentuknya telah sempurna menjadi janin di dalam rahim ibunya, isdadatil jinayatu, maka kejahatannya menjadi bertambah, fafahusan, menjadi bertambah jelek, bertambah kejam, sangat jelek sekali, tambahan dosanya tambah besar. Wa muntahat tafahusi, dan puncak dari
ke kekejaman fil jinayati, dalam kejahatan terhadap kandungan tadi, hiya ba'dal infisali hayyan, yaitu setelah lahirnya janin tersebut hayyan dalam kondisi hidup. Dan paling parah itu setelah digugurkan hidup kemudian dibunuh. Wah, itu atau dibuang gitu ya, atau dikubur hidup-hidup. Wah, itu sudah paling parah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.